Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldrian Zapagius dari 10 RBK 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta minda atau mind mapping PPDB 2020. Sebelum itu mari kita menjelaskan apa itu mind mapping atau peta minda. Peta minda adalah suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan kiri secara simultan. Metode ini diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974, seorang ahli pengembangan opsi manusia dari Inggris. Proses ini berjalan dengan memetakan pikiran guna menghubungkan konsep-konsep permasalahan dari cabang-cabang sel saraf hingga membentuk kolerasi konsep menuju pada suatu pemahaman, kemudian hasilnya dituangkan langsung di atas kertas dengan animasi yang jelas dan gampang dimengerti oleh pembuatnya. Sehingga tulisan yang dihasilkan merupakan gambaran langsung dari cara koneksi-koneksi di dalam otak. Menurut Tony Buzan, mind mapping dapat membantu kita untuk banyak hal seperti 1. Merencanakan, berkomunikasi, dan menjadi lebih kreatif, menyelesaikan masalah, memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran, mengingat dengan baik, belajar lebih cepat dan efisien, serta melatih gambar keseluruhan. Prinsip daftar peta pikiran adalah dengan menggunakan teknik curahan gagasan dan menggunakan kata kunci bebas, simbol, gambar, dan melukisnya secara kesatuan di sekitar tema utama. Tema utama seperti pohon dengan akar, ranting, dan daun-daunnya, tabel, dan garis-garis yang menghubungkan kepada isi dari mind mapping tersebut. Tahap pertama, setelah tema ditentukan dan kata kunci hasil curah gagasan dituliskan, dilukis, dan ditandai dengan warna atau simbol tertentu, adalah menyusun ulang kata kunci tersebut. Kemudian, proses curah gagasan diteruskan kembali secara bebas. Kata kunci yang digunakan disarankan hanya satu kata tunggal. Baiklah, hanya itu yang saya menjelaskan tentang mind mapping, dan sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang peta minda PPDB 2020. Peta minda PPDB 2020, yang pertama kita memiliki poin yang pertama, yaitu jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan PPDB 2020 yang pertama yaitu pendaftaran. Pendaftaran dilakukan secara online atau melalui website yang setelah disediakan oleh sekolah masing-masing. Yang kedua, kita akan menunggu hasil dari pendaftaran kita tersebut, yaitu di jadwal pengumuman, di mana pengumuman akan dicantumkan di dalam website PPDB 2020. Dan yang ketiga adalah pendaftaran ulang. Di sini apabila kita sudah diterima, kita akan melalui pendaftaran ulang yang bisa dilakukan secara online maupun offline di sekolah masing-masing. Dan adapun poin yang kedua yaitu jalur pendaftaran. Di sini jalur pendaftarannya ada 3, yaitu pertama melalui nilai rata-rata ijazah SMP kita. Nilai rata-rata ini akan diakumulasikan semuanya dan dicari yang paling tinggi hingga terendah. Yang kedua yaitu melalui tes bakat. Di sini apabila yang mempunyai bakat atau memiliki kemampuan tersendiri, di sini bisa melakukan tes bakat. Dan yang ketiga yaitu perlombaan. Nah, ini merupakan jalur prestasi. Apabila seseorang anak mempunyai prestasi di atas tingkat kabupaten dan bisa mendaftar di sini juga. Dan yang ketiga terakhir adalah persyaratan. Di sini persyaratan untuk PPDB 2020 yaitu sangat mudah. Hanya dengan mengunggah foto, memasukkan NISN dan semua yang diperlukan syarat-syarat seperti mengunggah foto ijazah, dan yang
dan mengunggah foto piagam apabila mempunyainya. Hanya segitu saja yang dapat saya jelaskan tentang mind mapping atau peta minda 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.